Halo semua, jadi pada video kali ini ya kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya cara entry ya atau memanfaatkan zona yang setiap hari kita bagikan di channel Jurnal Trading ID Learning Center. Jadi video ini memang dikhususkan untuk kalian yang memang berada di dalam Jurnal Trading ID Learning Center ya, yang mau leveling up ya, kalian bisa tonton video ini ya sampai akhir dan diusahakan untuk jangan di skip karena kita mau bahas mengenai cara entry ya dan juga SOP entry yang bisa kita terapkan untuk zona-zona yang biasa kita share ya. Jadi zonanya itu kan seperti ini ya, tiap hari kan kita selalu ada nih ya gitu. Nah seperti ini ya kan, ini untuk yang hari ini ya teman-teman ya. Terus kan ada action, ada high risk, kemudian ada medium risk juga, lalu ada low risk ya. Nah, bagaimana sih caranya ya kita bisa memanfaatkan zona-zona ini ya atau action ini supaya bisa memaksimalkan profit dan juga meminimalisirkan resiko ya di dalam trading kita teman-teman gitu. Karena kalau kita perhatikan dari kemarin ya tanggal 25 ini kan tektokan di sini dan sudah dikasih zona kan kayak breakout, dia lanjut ya, terus ada pullback di R1 ya. Harusnya saya yakin lah kalian juga sudah dapat banyak ya dari tanggal 25 ke 26 ini teman-teman, karena memang tektokannya kan dia breakout ini retest ya, naik lagi sampai R1 ya, kemudian R1 turun sampai ke sini lagi. Nah dari sini masuknya ke sini teman-teman gitu kan. Nah gimana sih ya caranya supaya kita tuh bisa catch ya, tangkep movement yang ada di sini ya, yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan peluang profit yang maksimal dan juga meminimaliskan resiko. Nah ini saya mau bahas ya sebenarnya konsepnya itu sama, dan kalau kalian ada ikut dua grup ya di premium ya, premium ini juga memakai konsep yang sama teman-teman gitu loh. Maksudnya mulai dari outlook yang kita sediakan di Learning Center itu juga kita aplikasikan di premium signal gitu teman-teman ya, kalau kalian perhatikan gitu ya. Kalau kalian yang ada buka dua gitu teman-teman ya, jadi ini kalau di premium kan juga ada nih buy limit ya kan, kita kan selalu pakai buy limit ya kan. Nah tanggal 24 kita 25 kita buy limit, terus 26 ini kita juga ada buy limit ya kan. Nah, kemudian tanggal 23 ya 21 ya, 21 sini ada gold buy limit ya, ini kita close BP ya. Ini sebagai SOP yang kita pakai ya, itu simple dan memang bisa kita aplikasikan kalau kalian mau leveling up ya di sini ya. Saya yakin lah kalian semua yang udah join di Learning Center itu pasti maunya leveling up teman-teman gitu. Itu kalian bisa pantau video ini dengan baik gitu ya gitu. Nah contoh ini ya, nah ini semua kita pakai metode yang kurang lebih sama gitu teman-teman. Nah ini untuk bentuk-bentukannya ya, nanti yang dihasilkan apa sih outputnya adalah seperti ini nanti ya. Output dari video ini yang diharapkan itu seperti ini. Kalian bisa membuat trade plan yang juga bisa dikatakan call ya, memang outputnya tuh nanti SL di mana, TP nya di mana. Nah itu yang saya harapkan di Learning Center kalian bisa buat output yang seperti ini teman-teman gitu. Oke. Nah sekarang kita mau bahas ya bagaimana sih caranya gitu. Oke, yang pertama ya kita pakai mapping hari ini aja dulu ya. Kita pakai mapping hari ini aja dulu. Pokoknya di sini saya mau kasih tahu dulu caranya gimana sih gitu kan. Nah contoh ya, contoh di sini kita ambil yang terdekat dulu ya. Kita bikin dulu konsepnya gitu. Konsepnya itu mana ya, ini kalau buat layar putih. Nah jadi konsepnya ketika harga bergerak naik, oke ini harga naik kan gitu, harga naik dia secara struktural ya, secara struktural ini naik. Kemudian kita perhatikan ya, di sini ada current low ya, current low dia ini dia turun break nih ya, berarti kan terjadi yang namanya chops ya di sini, chops ya. Jadi change of character gitu teman-teman. Nah kemudian baru di sini posisinya ya kita limit. Nah kita limit di sini gitu loh. SL-nya kita taruh di atas sini gitu, di atas height-nya dia gitu. Oke, ini konsepnya saya kasih tahu dulu.
Nah, begitu harga pullback, nah limit kita kena. Oke, limit kita kena. Nah, nanti kita tentuin. Nah, TP1 adalah di bagian sini. Ya, ini TP1. Di bagian charge-nya dia. Ingat, TP1 selalu bagian charge-nya dia, gitu. Oke. TP2 kalian boleh incar ya lowest point-nya dia. Terakhir rejection-nya di sini. Tuh, oke, lowest point. Ini TP2. Kalian bisa masuk sini. TP3, untuk TP3 kalian boleh ambil lowest point atau height atau low dari support yang sebelumnya. Contoh ini sini supportnya. Nah, ini kalian boleh jadikan sebagai TP3 gitu. Jadi totalan kalau kita ambil di sini itu ada 1 2 3. Ada 3 take profit dan ada 1 SL di sini gitu, teman-teman. Ini adalah sederhananya begitu ya. Sederhananya begini gitu. Ini konsepnya yang atau gambaran yang perlu kalian ketahuin terlebih dahulu gitu. Oke, kemudian ini clear ya gitu. Ini udah saya screenshot juga jadi udah aman. Nah, sekarang posisinya ya, ini kan kita belum ada rejection di sini. Sorry. Kita belum ada konfirmasi ya. Ini kan belum bisa berarti kan gitu, teman-teman. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita ambil yang sebelumnya aja dari yang sini gitu. Nah, ini kalau kita lihat mapping kita itu kan ada di time frame berapa? 1 jam gitu. Ya, jadi mapping kita itu ada di time frame 1 jam punya minimal 1 jam gitu. Zona-zonanya segala macam ya, teman-teman ya. Kita mau coba catch yang ini gitu. Kita mau jelaskan gitu loh. Karena di sini saya ada jelaskan juga untuk kalian dapat sell. Ya, di sini. Ya, kalau kalian dapat sell, kalian boleh amankan dulu. Tuh, di sini kan gitu pada saatnya turun gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa masuk di sini gitu ya. Ini kita ambil yang terbaru dulu gitu ya. Oke, yang pertama kalian boleh pindahkan time frame 1 jam ya. Jadi kalian copy dulu mappingnya nih. Kalian buat mappingnya di tempat kalian ya, itu boleh ya. Kalian samain dulu kan, kalian bisa kopaskan di sini kan gitu loh. Nah, kalian bisa pas sisi mappingnya, kalian masukin ke trading view kalian atau kalian masukin ke MT kalian juga nggak masalah gitu, zona-zonanya gitu kan, teman-teman. Kemudian setelah kalian masukin seperti ini ya, kalian turunin ke time frame yang lebih kecil. Nah, time frame kecil itu kalian bisa pakai 15 menit atau 5 menit gitu, teman-teman. Ini kedua time frame ini ya memang direkomendasikan untuk entry gitu. Di sini kita mau praktekkan karena pergerakan range goldnya itu kecil ya, dan untuk meminimalisir ya resiko yang ada, kita pakai yang 5 menit. Oke. Nah, di 5 menit kita perhatikan ya. Kita perhatikan struktur dari market itu sendiri gitu, teman-teman ya. Strukturnya sini ada 1, terus 2 ya, kemudian 3 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari mana? Kalau kita lihat itu dari candlestick gitu, teman-teman. Kita lihat dari candlestick gitu kan. Kan kelihatannya begini, oke. Ya kan? Karena kan ini ada sedikit akumulasi terus naik ya kayak. Oke, ini yang pertama gitu. Tapi ini kita harus jeli, teman-teman gitu. Supaya jeli itu gimana gitu, saya punya triknya. Kita pakai candle hack gitu. Jadi kita switch si candlestick ini ke line chart. Oke, kalian pilih aja di trading view, ada di MT pun ada nih, namanya line ya, ini line. Nah, di line ini kalian cari lowest-nya dia di mana. Ini oke, ini low ya, ini low. Yang ini enggak lah, ini lurusan lah ya gitu ya. Nah, ini lowest-nya ini ada gajurkan dikit. Nah, gitu kan. Terus ini juga ada kan. Sebenarnya kan di sini juga sama gitu. Nah, di sini ada yang namanya charge ya, teman-teman ya. Di sini ada yang namanya charge. Nah, di sini ya. Ini charge-nya di sini. Oke, ini charge. Oke, ini charge ya. Oke, kemudian kita kelihatan kan, kalau di 5 menit kelihatan gitu. Kalian ubah dulu ke line chart kalau kalian takut kurang jeli ya. Kalau ubah dulu ke line chart. Kenapa nggak ambil yang ini ya? Kalian perhatikan, ini kecil banget gitu, bahkan cuma kayak gini doang gitu ya. Nah, kalau yang ini itu dia benar-benar kayak gini, baru dia gini gitu. Nah, ini terjadi charge yang kecil. Memang harus jeli gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita perhatikan, ini harga sudah masuk zona. Jadi kita cuma cari konfirmasi sell itu di dalam zona. Gitu. Kenapa sih kita buat video ini? Karena memang tujuan dari Learning Center ya adalah untuk mengedukasi kalian ya,
secara garis besar itu loh, gimana sih cara kita entry, gimana sih cara kita bikin call yang memang ada SL yang sekian, TP1 sampai 3 nya sekian gitu, entry di range sekian gitu teman-teman. Itu ada tujuan kita gitu untuk membuat learning center ini gitu. Setelah kalian dapetin ya area ini, kalian balik lagi ke candlestick. Nah, makanya saya bilang di sini ada gitu, kelihatan gitu. Oke. Kemudian kita ambil ya. Berarti kita tahu nih dari sini ya ke sini adalah area entry kita gitu loh. Jadi bukan pada saat dia breakout terus kalian entry sell, nggak begitu gitu loh. Kita tunggu dia retest masuk dulu ke area breakoutnya dia, di last low-nya dia ya. Kalau kita dalam kondisi posisi turun, kita baru entry gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian ya karena ini setupnya di 5 menit, berarti kita tahu nih kita nggak bisa ngehold terlalu lama lah, atau nggak bisa yang terlalu panjang gitu holdnya ya teman-teman ya gitu loh. Jadi kita bahasnya tuh ini teknik scalping yang memang bisa diibaratkan lebih aman dan lebih meminimalisir resiko yang ada. Kalau resiko tetap ada ya, kalau kalian nggak mau ada resiko nggak usah entry, itu zero risk gitu teman-teman. Kalau entry itu tetap ada resikonya gitu. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Berarti kalau udah begini ya posisinya, kita bisa ambil limit. Nah, ini pasang limit. Pasang mulai dari mana? Limitnya itu kalian bisa pasang. Nah, ini range-nya. Ya, range untuk apa? Untuk limiting gitu, teman-teman. Dari sini ke sini. Berarti limitnya itu ya mulai dari range harga ya. Berapa nih? Oh, bentar ya, 27 ya sampai 31. Ini adalah posisi range entry kita bahasanya gitu. Kurang lebih 38 pip gitu. 38 pip setelah charge ya. Jadi kita limit gitu. Limitnya itu di sini, mulai start dari sini kalian limit ya. Nah, dari 228. Nah, sekarang untuk layering kalian bisa spare ya dari 27 ini. Ini kan 27.6 ya. Anggaplah kita spare 1 poin ke atas gitu. Nah, ini berarti kita kurang lebih nanti ambil di 29. Nah, 29 ini baru layering pertama kita gitu ya. Terus ini nanti layering kedua, nah layering kita yang terakhir di sini. Atau sini udah nggak boleh layering juga. Ya udah nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu, oh gue cuma bisa entry ketika harga berada di range ini. Ketika dia sudah break dari range ini, kita harus keluar gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian berarti setup ya TP1 di mana? Nah seperti yang saya bilang tadi di awal, TP1 itu adalah daerah lowest point. Nah kita cari lowest point di mana sih? Lowest pointnya ini teman-teman. Oke, ini lowest pointnya dia. Ini TP1 untuk patokan kita mengamankan entry gitu. Oke. Jadi kita entry di sini ya, misalkan kita entry 3 posisi, misalkan kita mau begitu ya, tergantung kalian mau berapa posisi, sesuaikan dengan risk kalian masing-masing gitu. Untuk risk kalian sudah tahu, itu kalian bisa cek ada di bagian manajemen resiko ya di sini. Nah ini udah ada nih lot size-nya segala macam, mulai dari berapa gitu ya, ini udah ada di sini semua. Kalian tinggal cek aja mulai dari low risk, very low risk sampai very high risk. Kalian sesuaikan dengan equity kalian karena di situ udah ada patokan equity-nya gitu ya. Ini kalian bisa baca-baca lagi gitu teman-teman. Oke, nah kemudian ini ya entry pertama ya, berarti ini entry pertama sini 1. Nah ini layering 1. Ini layer kedua, bahasa entry kedua, ini layer entry ketiga, SL-nya. Nah, SL-nya kalian bisa tempatkan di atas harganya dia, gitu. Ya, di atas height-nya ini pokoknya. Kalian mau toleransi 10 pip, mau toleransi 20 pip, tergantung kalian. Enaknya gimana, zamannya bagaimana. Kalian yang atur, itu teman-teman. Intinya, usahakan nggak sampai 100 pip untuk SL-nya, gitu. Di atas 80 pip aja saya udah kurang merekomendasikan, gitu. Nah, posisi di sini, kalau kita ambil di sini, layer kita itu SL kita paling cuma 50 pip gitu, sampai ke 32. Kalau kalian mau lebihin sedikit, ya paling maksimal itu saya toleransi biasa sampai 60 pip itu di sini, teman-teman. 60 pip itu di sini, 34 ya, 34 itu paling toleransi gitu, teman-teman. Berarti posisi nanti seperti ini ya. Kita ambil short ya di sini, limit. Begitu kalian lihat nih, candle udah close ke bawah ya, terus ini
ya kalian boleh limit gitu. Kalau memang kalian merasa oke, ini udah di zona gua yang kita tunggu gitu ya, gitu. SL-nya di sini. Nah, kalian boleh cek di sini di 33 atau kalian mau naikin sedikit, mau toleransi nih dari 31 ke 3. Misalkan ini kan zona ya. Ini kan zona kita sampai 3 berapa nih? Sorry. 32.8 gitu ya. Nah, mau toleransi 10 pip aja gitu. Ya udah nggak masa berarti di 34 gitu di sini. Karena udah terlalu jauh juga gitu. TP-nya ya, TP di sini kita tahu lowest point-nya dia itu kan di sini. Naik ya kan. Lowest point di sini. Nah, tapi kan ini kan kita nggak ngarepin terlalu jauh karena ini kan setup scalping sekali lagi teman-teman. Nah, kurang lebih LR seperti ini gitu. Oke. TP1 udah pasti di mana? Di sini. Nih. Ini TP1 di sini. Lowest point-nya dia. Gitu, oke. Kemudian ya, kemudian ini kalau kalian lihat lagi nih ya. Di bagian sini ini ada lowest point dia lagi gitu. Nah, di lowest point ini kalian bisa jadikan sebagai TP2 gitu. Nah, kalian mau pilih yang mana bebas. Kalian mau pilih misalkan kayaknya 23 aja deh, 23 sini. Nah, karena kan ini kan ada direction. Ya kan, boleh di 23, tapi kalau kalian ngerasa kayak mau di 23.37, ini kan zona soalnya kan. Nah, sebenarnya kan ini zonasi itu ya di sini gitu. Nah, ini kan zona. Nah, boleh kalian mau ambil tengah-tengah juga boleh. Yang penting ya usahakan kalau kalian ketemu ya yang seperti ini, jangan selalu ambil di ujung gitu, ambil di tengah atau di bagian atasnya gitu untuk amannya gitu teman-teman. Oke ya, lumayan. Nah, dari sini ya, dari sini entry ke sini itu udah 38 pip loh teman-teman gitu. Oke, jadi sudah sangat lumayan gitu teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ya, TP berarti kan TP1 sini scalping ya, scalping. TP2 di sini ya, ini TP2. Nah, TP3 di mana? TP3 kalian bisa pilih kalian mau ke lowest point. Ini untuk yang TP holdnya ya. Tapi kalau saran saya TP3 itu adalah dengan hitungan kurang lebih ini kan apa yang 50 pip ya. Nah, TP3 kalau bisa tuh 50 sampai 60 pip gitu teman-teman. Kalau 50 ya, nah 50 kan berarti di sini kurang lebih di harga 21 gitu. Nah, kalau kalian mau, kalian boleh hitung begini, TP2 kalian di sini ya, ini kan TP2 di sini. Itu kalian toleransinya 30 sampai 40 pip gitu. Tapi paling banter itu paling 30 lah untuk amannya gitu. 30 di sini. Ini tuh paling banter. Gitu. Hitung aja. Selisih 30 pip dari TP2 gitu kalau kalian mau. Ini kan kalau TP1 kan scalping 10 pip atau 15 pip itu kan 27 pip ya selisihnya gitu. Nah, dari sini ambil ke sini itu ada selisih 30 pip boleh, tapi dengan catatan kalau kalian nggak nemu support atau resisten ya. Kalau ini kan harga nggak ada support resisten gitu kan tuh. Nah, kalian boleh cari lagi ke belakangnya gitu teman-teman. Nah, di sini ada nih. Ini ada support resistennya, ini ada support. Nah, ini ada support. Teman ini ada zona. Nah, ini ada zona. Nah, kita TP3-nya itu ada di dalam zona ini lagi, gitu teman-teman. Nah, jadi kita cari TP1, TP2. Nah, TP1 ditentukan dari lowest point atau terdekatnya dia, choch terdekatnya dia, gitu. TP2 ditentukan dari SNR terdekat, TP3 juga ditentukan dari SNR terdekat. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih caranya tuh begini gitu teman-teman. Oke. Ini biar video nggak terlalu panjang, jadi saya akan bagi beberapa video ya untuk pembuatan atau penjelasan mengenai entry point-nya ini sendiri teman-teman. Oke. Ini satu setup aja udah kayak lumayan banyak ya, udah lumayan panjang. Itu kurang lebih kalau saya lihat itu udah 19 menit gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita akan buatkan lagi video yang selanjutnya untuk membahas setup yang seperti ini lagi teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa di next video update.